Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Puspita, NIM 22651014 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah studi kitab-kitab hadis. Di sini saya memilih tentang Sunan Ad-Darimi. Baik, yang pertama-tama kita memasuki biografi Imam Ad-Darimi ini sendiri. Imam Ad-Darimi ini memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Ad-Darimi At-Tamimi Al-Samarkandi. Beliau ini memiliki 3 laqab atau 3 nasab nama, yaitu dari At-Tamimi, Ad-Darimi, dan Al-Samarkandi. Beliau ini lahir pada 181 Hijriah di Samarkand, yaitu tepatnya di Uzbekistan. Lalu beliau ini wafat pada tahun 255 Hijriah di Muscat, Oman. Baik, beliau ini sendiri pekerjaannya sebagai penyusun hadis, pengkaji hadis, dan beliau ini memiliki minat utama tuh di bidang hadis. Tetapi tidak terhenti di sana saja, beliau ini juga menguasai tentang bidang fikih dan juga bidang tafsir. Beliau ini memiliki intelektual yang sangat luas. Dari kecil, beliau ini sudah sangat cerdas, di mana beliau ini sudah menuntut ilmu di Samarkand dengan ulama-ulama di sana. Tidak berhenti di situ saja, beliau juga melakukan perjalanan rihlah intelektualnya ke Irak, yaitu Kufa dan sekitarnya. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Syam, yaitu di Damaskus dan sekitarnya. Lalu setelah itu beliau juga melakukan rihlah ke Mekah dan ke Madinah. Setelah mendapat ilmu musonif, beliau kembali lagi ke kota Samarkand yang notabene-nya bahwasanya itu tempat lahirnya, dan beliau mencurahkan apa yang telah ia dapatkan dan memperluas ilmu yang telah beliau miliki itu kepada orang-orang di Samarkand tersebut. Di mana kita di sini mengetahui beliau ini juga memiliki guru-guru. Di antara guru-gurunya ada Yazid bin Harun, Ya'la bin Ubaid, dan Ja'far bin Aun. Dan beliau ini juga memiliki murid-murid, di mana murid-murid beliau ini adalah ulama-ulama yang terkenal. Yaitu ada yang belajar dengan beliau ini yang merupakan ulama yang besar, yaitu adanya Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan lain sebagainya. Setelah menekuni bidang-bidang keilmuan yang luas, beliau memiliki karya-karya, yaitu adanya kitab musnad, atau yang kita lebih kenal itu adalah sunan. Beliau ini memiliki karya Sunan Ad-Darimi. Lalu beliau juga memiliki karya kitab At-Tulahiyat, ada juga kitab Al-Mutahada, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Baik, di sini kita lebih membahas tentang karyanya yang lebih populer atau yang lebih terkenal dari karya-karyanya yang lain, yaitu adanya kitab Al-Musnad, atau yang kita lebih kenal pada zaman sekarang ini adalah Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi ini juga dahulunya memiliki nama yang lebih lengkap, yaitu Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu, Al-Mauquf, Al-Maqtu. Maka diganti namanya hingga sekarang, yaitu Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi ini sendiri memiliki penyusunan, yaitu sama dengan musannaf atau kitab musnad. Dan di kitab ini sendiri merupakan kitab yang digolongkan dalam kutubu tis'ah, yaitu merupakan 9 buku kitab hadis yang populer dan yang digunakan sebagai rujukan pada zaman sekarang. Kitab Sunan Ad-Darimi ini jelas tersusun dalam dalam sebuah kitab, yaitu terdiri dari 24 kitab. Lalu juga di dalam musnad ini sendiri memiliki 2689 bab. Dan juga di dalam kitab ini sendiri memiliki sekitar 3.498 hadis. Jadi bisa kita lihat bahwasannya di dalam kitab Sunan Ad-Darimi ini sendiri
sudah lengkap bahwasanya pembahasan hukum atau fikih juga dan memiliki hadis di sana, dan di sana juga hadis-hadis ini memiliki beberapa kategori, di mana ada kategori sahih, hasan, dan memiliki hadis yang mungkar tetapi hanya sedikit. Dan di dalam kitab ini juga memiliki kategori gharibul gharib. Dengan begitu, dari Sunnah Ad-Darimi ini sendiri menjadi rujukan mu'jam karena kitab ini termaktub di dalam 9 kitab hadis yang digunakan sebagai rujukan atau kita kenal sebagai Kutubus Tis'ah. Lalu di dalam Sunnah Ad-Darimi ini terdapat kekurangan, yaitu adanya hadis palsu. Di sini walaupun ada sedikit ya hadis palsu, namun banyak hadis yang sahihnya. Di sini dikarenakan juga di kitab musnad ini sendiri tidak ada penyaringan hadis, itu penyaringan persyaratan hadis itu tidak ada di dalam kitab musnad ini sendiri. Lalu juga pada zaman itu para ulama itu tidak meneliti secara spesifik atau secara eksplisit mendalami kitab ini sendiri, karena kitab ini pada zaman itu tidak terlalu terkenal di kalangan ulama. Setelah adanya kekurangan dari kitab musnad ini sendiri dan dalam kitab sunnah ini terdapat kelebihan, dan kelebihannya memiliki hadis-hadis yang luas, karena riwayat-riwayat hadis yang Imam Ad-Darimi sendiri kumpulkan. Dan banyaknya komentar-komentar ulama yang baik terhadap Ad-Darimi, karena Imam Ad-Darimi ini dikenal sebagai pada zamannya ulama yang perfect dan memiliki intelektual yang luas, dan memiliki juga bidang keilmuan yang banyak, yang dimana ada hadis, ada fikih, dan ada juga di bidang tafsir. Dan kitab ini juga berpengaruh pada perkembangan hadis, karena bahwasanya dalam Sunnah Ad-Darimi ini sendiri banyak ulama-ulama besar yang belajar dengan beliau. Ya, termasuk tadi adanya Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Abu Daud. Lalu adanya keterlibatan ulama terkenal yaitu Ibnu Hibban. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai biografi Imam Ad-Darimi dan Sunnah Ad-Darimi itu sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.